Selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat sore. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Psikologi Lingkungan, dan pada pertemuan ke-9 ini seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, kita akan melaksanakan perkuliahannya secara asinkronus. Nanti teman-teman bisa mengikuti perkuliahan melalui video yang saya buat ini, untuk kemudian nanti teman-teman bisa melakukan diskusi, bertanya, menjawab, ataupun berpendapat mengenai materi pada pagi hari ini di forum diskusi yang sudah saya sediakan di sini ya. Dan pada pertemuan siang hari ini, atau pertemuan pada minggu kali ini, kita akan membahas mengenai psikologi lingkungan dan juga perancangan ruang publik. Materi ini akan membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya peran dalam psikologi lingkungan, prinsip-prinsip dalam psikologi lingkungan yang itu bisa kita manfaatkan untuk menciptakan, membangun, dan juga merancang ruang publik yang bisa bermanfaat secara psikologis bagi manusia. Seperti misalnya meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan koneksi antar individu, dan sebagainya. Baik, langsung saja kita mulai. Coba teman-teman perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah gambar taman bermain yang saya yakin teman-teman sudah pernah melihatnya atau bahkan mungkin sudah pernah beraktivitas di taman ini gitu ya. Ada ruang lapang, terus kemudian ada tempat bermainnya, ada banyak pohonnya dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh gambar ruang publik yang ada di sekitar kita. Mungkin di dekat sekolah atau mungkin di taman dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian ini juga gambar yang hampir serupa mengenai ruang publik juga, taman juga, gitu ya, yang hampir sama dengan gambar yang sebelumnya. Ada pepohonan, ada taman bermainnya, gitu ya. Terus kemudian ada banyak tempat lapangnya dan sebagainya. Tapi jika teman-teman memperhatikan mungkin akan sedikit ada perbedaan gitu dari gambar yang pertama ini dengan gambar yang kedua ini. Gitu, di gambar yang kedua ini penataan pepohonannya menjadi lebih rapih gitu ya dibandingkan dengan gambar yang pertama. Diletakkan di pinggir jalan, terus kemudian ada tempat sampahnya kalau misalnya teman-teman memperhatikan gitu ya. Terus kemudian juga kalau sekilas melihat gambar ini rasanya itu lebih nyaman untuk misalnya jalan santai, berlari dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian perhatikan juga gambar ini teman-teman. Ini sama, gitu ya, ini adalah sebuah ruang publik juga, gitu ya, adalah sebuah taman juga, tetapi secara desain, secara penataan tampak lebih indah, gitu ya. Ada pathnya, ada tempat untuk berjalannya juga, gitu ya, ada tempat untuk bersantainya, ada taman untuk tempat duduknya dan sebagainya. Gitu ya, penataannya lebih advance dibandingkan dengan dua gambar sebelumnya. Gitu, atau misalnya teman-teman perhatikan juga gambar yang satu ini. Ini juga sama, gitu ya. Ini adalah taman bermain juga, gitu yang lebih apa ya, lebih futuristik, gitu ya, lebih modern, gitu dengan ada taman bermainnya, terus kemudian ada tempat bersantainya, terus kemudian juga ada jalur pejalan kaki, jalur jogging dan sebagainya. Gitu, itu adalah keempat gambar tadi itu adalah gambar ruang publik yang bisa kita manfaatkan untuk misalnya bersantai, untuk bercengkrama, untuk bermain, atau mungkin untuk berolahraga dan sebagainya. Tetapi ada perbedaan dari satu gambar ke gambar yang lain, terutama gambar 1, 2 dengan gambar 3 dan 4. Di mana gambar 1, 2 itu sangat-sangat simpel desainnya, hanya sekedar ruang publik biasa gitu ya, ada tamannya, ada banyak pohonnya, ada wilayah yang luas gitu ya, ada tempat bermain dan sebagainya. Tetapi yang ketiga dan yang keempat itu lebih dipikirkan secara lebih matang mengenai bagaimana keindahannya, bagaimana penataannya gitu ya, bagaimana desainnya dan sebagainya. Gitu yang mungkin bagi orang yang menikmati, mereka tidak hanya sekedar bersantai, tetapi juga ada keinginan untuk kembali secara berulang kepada tempat-tempat ini. Gitu ya, karena kan tempatnya lebih indah. Kalau misalnya kita kaitkan dengan kondisi saat ini itu lebih instagramable gitu ya, orang itu lebih tertarik untuk datang, untuk tidak hanya sekedar bersantai, tapi juga mungkin mengambil foto untuk diunggah dan sebagainya. Itu adalah penataan dari
ruang publik gitu. Dan apakah itu memanfaatkan psikologi lingkungan gitu? Saya rasa itu sangat memanfaatkan psikologi lingkungan gitu. Karena kalau sekarang ruang publik itu tidak hanya digunakan untuk sekedar bermain atau misalnya berkumpul, tetapi ada dorongan-dorongan yang lain sehingga pada akhirnya orang itu mau datang ke tempat yang umum, ya ke sebuah ruang publik. Kayak misalnya apakah ruang publik tadi itu indah, apakah desainnya menarik gitu ya, apakah desainnya itu instagramable misalnya, apakah menyediakan tempat untuk misalnya berkumpul santai, tempat duduknya banyak dan sebagainya, apakah itu dekat misalnya dengan jalan, ataukah itu jauh dari jalan dan sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan itu pasti akan mendorong orang untuk mau datang ke ruangan publik ini ataupun tidak, gitu. Dan kalau dari contoh ini kan sebenarnya hanya dari taman gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin ruang publik itu sangat banyak sekali. Misalnya terminal gitu ya, stasiun, bandara gitu, atau misalnya ruang publik yang lain, misalnya pasar gitu ya, swalayan dan sebagainya. Gitu, itu kan kalau kita melihat contoh-contoh di saat sekarang gitu, kayak misalnya contoh pasar gitu ya. Pasar itu tidak hanya sekadar pasar, tempat untuk berjual beli, tempat untuk berkumpulnya calon pembeli dengan para penjual, enggak, tetapi kalau sekarang itu kan dipikirkan gitu ya, bagaimana desain pasarnya, bagaimana penataannya gitu ya, bagaimana pemilihan warnanya gitu ya, dan sebagainya itu diperhatikan dengan sangat baik gitu, dan itu kan memanfaatkan dari prinsip-prinsip psikologi lingkungan tadi gitu. Kayak misalnya sesederhana aksesibilitas gitu, apakah ruang publik ini itu bisa diakses oleh semua kalangan, mereka-mereka yang mungkin juga dari kelompok disabilitas gitu ya, yang apakah menyediakan ruang untuk kursi roda misalnya gitu ya dan sebagainya itu kan pasti akan sangat diperhatikan gitu. Tidak sekedar, "Oh ini loh ruang publik, oh ini loh terminal, oh ini loh stasiun, oh ini loh pasar," dan sebagainya, enggak. Atau misalnya kayak sekarang terminal gitu ya. Terminal itu pun juga sekarang kan mulai dipikirkan bagaimana penataannya gitu ya, bagaimana, desainnya dan sebagainya gitu. Itu adalah, ruang publik gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian disuruh memilih, saya rasa akan lebih prefer untuk memilih yang ketiga ataupun yang keempat gitu ya. Kalau saya secara personal sih lebih menarik yang ketiga gitu ya, dibandingkan dengan yang lain. Tetapi saya rasa ini pilihan personal yang tidak ada jawaban benar ataupun salah. Gitu. Nah, psikologi lingkungan sendiri itu merupakan disiplin ilmu, jadi yang mempelajari antara interaksi antara individu dengan lingkungannya, gitu ya. Dan lingkungan ini bisa sangat banyak, ya lingkungan fisik gitu ya, lingkungan buatan ataupun lingkungan alamiah. Termasuk misalnya ruang publik yang dalam konteks ini adalah lingkungan yang buatan gitu ya, dibuat oleh manusia sendiri. Termasuk juga bagaimana lingkungan fisik ini mempengaruhi perilaku, kesejahteraan dan juga interaksi sosial dari manusianya. Gitu kayak misalnya ketika kita melihat di sebuah ruang publik katakanlah pasar. Pasarnya kumuh gitu ya, di mana-mana ada sampah gitu ya, terus kemudian tidak disediakan, tempat sampah yang baik, yang proper misalnya kayak gitu. Nah itu kan juga akan mendorong orang untuk misalnya membuang sampah sembarangan. Tetapi ketika dalam pasar tadi, itu sudah ditata dengan demikian baiknya, dibersihkan secara rutin misalnya gitu ya, tempatnya bersih, terus kemudian juga disediakan banyak, eee, apa misalnya tempat sampah gitu ya, ada pelang untuk memberitahukan buang sampah pada tempatnya dan sebagainya, itu kan juga akan mendorong orang untuk pada akhirnya membuang sampah pada tempatnya. Ya termasuk juga misalnya kesejahteraan. Bandingkan teman-teman berada pada lingkungan yang kumuh, pasar yang kumuh dengan pasar yang sudah bersih gitu, yang tertata dengan rapi, itu kan pasti kondisinya juga akan berbeda, gitu secara psikologis ataupun interaksi sosial di antara manusianya. Gitu. Nah, dalam konteks perancangan ruang publik, penerapan prinsip dalam psikologi lingkungan itu dapat menghasilkan lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis tadi, gitu dan juga kesejahteraan sosial bagi penggunanya. Nah, ini adalah beberapa prinsip gitu ya dalam psikologi lingkungan yang bisa diterapkan untuk perancangan ruang publik yang bisa mendukung kesejahteraan psikologis, produktivitas, ataupun mendukung perilaku manusia yang lebih baik lagi. Gitu. Yang pertama adalah prinsip aksesibilitas dan juga konektivitas. Gitu. Nah, prinsip aksesibilitas ini itu dalam artian ruang publik itu harus bisa diakses oleh semua kalangan, diakses oleh semua orang
gitu, tidak terbatas pada orang-orang tertentu, tapi semua orang, termasuk misalnya mereka yang berkebutuhan khusus. Seperti apakah dalam ruang publik tadi itu disediakan jalan yang memang, ramah untuk disabilitas, gitu ya, ramah untuk misalnya, yang menggunakan kursi roda, terus kemudian ada path yang ada, apa namanya, untuk orang yang tunanetra misalnya gitu ya, yang mereka menggunakan tongkat dan sebagainya. Terus kemudian apakah rambu-rambunya itu ditata dengan sedemikian baiknya agar tidak sampai melukai mereka yang tunanetra dan sebagainya. Itu adalah aksesibilitas. Termasuk misalnya aksesibilitas ini apakah mudah dijangkau oleh semua orang gitu. Terus kemudian juga konektivitas, dalam artian ruang publik ini itu akan lebih banyak diakses oleh orang ketika dia terkoneksi dengan banyak, jalur transportasi, misalnya transportasi umum gitu ya, jalur sepeda dan sebagainya, gitu. Kayak misalnya ketika berada dalam sebuah kota yang besar, kayak Jakarta gitu ya, orang malas naik kendaraan pribadi gitu ya karena macet dan sebagainya, pengen pakai transportasi umum misalnya gitu. Nah, kalau misalnya akses ke ruang publik ini lebih mudah dengan adanya berbagai macam jalur transportasi umum, orang itu pasti akan lebih mau untuk berada dalam, eee, atau menuju ke ruang publik ini, gitu. Dan ini juga misalnya tadi gitu ya, ruang publik terkait dengan kereta api ataupun misalnya terkait dengan busway dan sebagainya. Nah, kalau ini terkoneksi dengan satu sama yang lain, itu kan akan membuat orang lebih terdorong untuk menggunakan berbagai macam transportasi umum ini gitu, dibandingkan misalnya antara satu terminal gitu ya, terus kemudian ke stasiun tuh jaraknya jauh gitu, sehingga orang malas juga gitu ya untuk pakai transportasi umum. Nah, yang kedua adalah prinsip kenyamanan dan juga keamanan, gitu. Dalam artian ini, ruang publik itu harus bisa untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya dan juga, eee, memastikan bahwa aman gitu ya, aman untuk digunakan, aman untuk, ditempati dan sebagainya. Misalnya ada CCTV atau misalnya, jauh dari nggak jauh sih ya, tapi ada pembatasnya misalnya dengan jalan raya dan sebagainya, itu kan akan memastikan keamanan dan juga kenyamanan, para penggunanya, gitu. Kayak misalnya kalau ruang publik itu dekat jalan raya, mereka yang bawa anak kecil itu kan pasti pengen aman gitu ya, anaknya jalan ke mana-mana itu nggak yang tiba-tiba ke jalan raya dan sebagainya, gitu. Terus kemudian juga adanya iya, baik. Mohon maaf teman-teman, ternyata videonya terpotong, gitu. Nah, saya lanjutkan. Untuk prinsip yang ketiga itu adalah prinsip keterlibatan sosial, gitu. Di mana, ruang publik ini itu harus bisa mendukung adanya keterlibatan sosial ataupun interaksi sosial, gitu. Di mana misalnya tadi gitu ya, dengan menyediakan, eee ya, misalnya dengan menyediakan tempat duduk yang cukup banyak agar orang itu bisa saling berinteraksi, saling mengobrol dan sebagainya. Dan terus kemudian yang berikutnya adalah prinsip identitas ataupun sense of place, di mana dalam ruang publik ini tuh menyediakan, atau menggunakan material-material yang berkaitan dengan identitas sebuah tempat ataupun sebuah kota dan sebagainya. Gitu, kayak misalnya di Jogja gitu ya, di Jogja itu, kayak misalnya di Jogja gitu ya, di Jogja itu kan, kental dengan budaya gitu ya, sehingga pada akhirnya ruang publik di sana itu mengangkat tema-tema terkait dengan budaya, dengan tradisional dan sebagainya. Atau misalnya sebuah kota yang dia, apa namanya, terkenal dengan kayu jatinya, maka mungkin ruang publiknya itu didesain dengan menonjolkan, apa namanya, elemen kayu jati dan seterusnya, gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah prinsip restoratif and biophilic design, di mana ruang publik itu harus membuat, atau menampilkan ataupun juga menggunakan elemen-elemen yang berkaitan dengan alam, gitu. Kayak misalnya lebih memperbanyak pepohonan, terus kemudian juga menyediakan unsur air, gitu ya, dengan adanya sungai-sungai kecil misalnya, dengan adanya, eee air mancur dan sebagainya gitu, sehingga itu bisa meningkatkan rasa kenyamanan dan juga kesejahteraan dari orang yang berada dalam tempat tersebut. Terus kemudian yang berikutnya adalah prinsip adaptabilitas dan juga fleksibilitas, di mana sebuah ruang publik itu harus bisa
adaptable gitu dan juga fleksibel. Dalam artian ruang publik itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam aktivitas. Ya, prinsip adaptabilitas ini adalah ruang publik itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas gitu, tidak hanya satu aktivitas. Misalnya dalam sebuah ruang publik di taman gitu ya, ada tempat untuk bermainnya, ada tempat untuk duduknya, duduk santai, juga kemudian ada tempat untuk berolahraga gitu ya, tempat untuk melakukan aktivitas yang lain gitu. Jadi berada pada satu tempat yang sama. Terus kemudian juga prinsip yang terakhir itu adalah prinsip efisiensi dan juga keberlanjutan, di mana dalam sebuah ruang publik itu setidaknya atau seharusnya itu menggunakan bahan-bahan yang bisa mendukung efisiensi energi dan juga keberlanjutan. Misalnya menggunakan eh, elemen-elemen ataupun material-material yang hasil daur ulang gitu ya. Terus kemudian tidak menggunakan atau misalnya menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan gitu ya dan sebagainya. Gitu itu adalah prinsip dalam perancangan ruang publik. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin ruang publik itu erat kaitannya dengan urban setting atau konteks lingkungan perkotaan. Kenapa demikian gitu? Karena sepertinya dalam ruang perkotaan atau dalam konteks perkotaan, penyediaan ruang publik itu lebih perlu untuk dipikirkan secara mendalam dibandingkan pada konteks pedesaan. Gitu kayak misalnya kalau di desa itu kan lebih banyak ruang hijaunya gitu ya, ruang terbukanya gitu yang itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Tetapi kalau di lingkungan perkotaan dengan adanya kemacetan gitu ya, dengan adanya berbagai macam gedung pencakar langit dan sebagainya, sehingga pada akhirnya eh, memikirkan public space itu menjadi lebih penting gitu. Dan ini juga berkaitan dengan environmental stress. Di urban setting itu environmental stress-nya lebih besar, lebih banyak, lebih beragam dibandingkan di lingkungan di lingkungan pedesaan. Misalnya kebisingan, terus kemudian kemacetan, terus kemudian juga eh, kepadatan, terus kemudian juga cuaca panas dan sebagainya itu kan lebih 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 banyak dan juga lebih bervariasi gitu ya, lebih beragam dalam urban setting gitu dan environmental stressor yang begitu banyak tadi itu bisa mengarah pada stimulus overload gitu. Orang kalau terlalu banyak mendapatkan berbagai macam stresor tadi, itu tuh kayak nggak bisa mikir gitu ya, yang nanti ujung-ujungnya bisa burn out, terus kemudian dampak-dampak psikologis yang lain gitu dan untuk mengatasi dampak psikologis akibat environmental stress yang ada pada urban setting, maka perlu yang namanya environmental coping resources atau sumber daya yang bisa dimanfaatkan sebagai coping lingkungan untuk mengatasi dampak psikologis tadi. Nah, salah satunya adalah dengan menyediakan atau membangun well-designed public spaces atau publik ruang umum, gitu ya, berbagai macam ruang umum, ruang publik yang didesain dengan baik, dengan dipikirkan secara matang gitu. Karena ketika sebuah area hijau atau ruang publik itu didesain dengan baik, di-maintain dengan baik, itu bisa meningkatkan kesempatan orang untuk melakukan social interaction, yang itu juga bisa meningkatkan social cohesion. Selain itu juga bisa uh, menyediakan namanya psychological restoration, gitu, di mana sebuah ruang publik itu bisa menurunkan stres dan juga ke apa namanya, kelelahan psikologis. Nah, untuk mengetahui gitu ya, apakah sebuah ruang publik ataupun misalnya sebuah tempat itu sudah didesain dengan baik, kita bisa menggunakan salah satunya adalah PREKIS atau Perceived Residential Environment Quality Indicators atau indikator-indikator kualitas lingkungan gitu ya, untuk yang itu dinilai secara subjektif oleh mereka yang menggunakan ruang publik tersebut gitu dan dalam rekis ini ada 4 dimensi, ada spatial, ada human, ada fungsional, sama ada kontekstual. Jadi kayak misalnya apakah sebuah ruang publik tadi itu sudah didesain dengan baik secara arsitektur, terus kemudian perencanaannya seperti apa, apakah ruang publik tadi sudah mendukung interaksi sosial atau belum dan sebagainya gitu dan ketika secara nilai gitu ya, itu sudah baik, maka ruang publik tadi, tempat tadi
atau lingkungan tadi itu, sudah bisa dikatakan berkualitas gitu ya. Nah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan gitu, ruang publik itu sangat erat kaitannya dengan psikologis manusia, gitu. Dan dengan memanfaatkan psikologi lingkungan dalam perencanaan ataupun perancangan ruang publik, pada akhirnya bisa meningkatkan ketiga hal ini. Ada kesejahteraan, ada social interaction, ada productivity. Gitu, kayak misalnya dalam sebuah ruang publik yang didesain dengan baik, yang direncanakan dengan baik, dengan berbagai macam prinsip tadi, orang kan akan lebih nyaman gitu ya, kesejahteraannya bisa meningkat. Begitu juga dengan social interaction dan juga productivity-nya. Tapi bayangkan ketika dalam sebuah ruang publik gitu ya, tidak didesain dengan baik, tidak direncanakan dengan baik, pada akhirnya tidak akan mendukung ketiga hal ini, mulai dari kesejahteraan, social interaction ataupun productivity. Gitu, kayak katakanlah sebagai contoh kafe gitu ya. Nah, kafe itu kan juga bisa dianggap sebagai sebuah ruang publik gitu ya, yang orang datang ke sana untuk bisa lebih produktif gitu dalam bekerja, misalnya dalam mengerjakan tugas dan sebagainya, gitu. Nah, pasti yang dicari adalah kafe-kafe yang bagus gitu ya, kafe-kafe yang, indah, kafe-kafe yang nyaman gitu ya. Nah, kalau kafenya tidak didesain dengan baik kan pada akhirnya orang juga malas ke sana, yang jadi bukan produktivitasnya meningkat, tetapi malah lebih stres gitu ya, gitu. Nah, itu adalah ketiga hal yang berkaitan dengan ruang publik dan juga psikologis manusia. Dan saya rasa itu teman-teman untuk materi kita di perkuliahan minggu ini gitu, dan yang berikutnya adalah terkait dengan tugas psikoedukasi. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Tirta bahwa untuk tugas UAS, teman-teman perlu melakukan sebuah psikoedukasi terkait dengan psikologi lingkungan. Itu, dan itu akan mulai kita susun dan kita rancang di pertemuan ke-9 ini, di mana teman-teman di pertemuan ke-9 ini teman-teman perlu menentukan sebuah topik yang akan kalian jadikan materi dalam psikoedukasi tadi. Kayak misalnya terkait dengan, eee, apa namanya, perubahan iklim kah, terkait dengan perilaku pro lingkungan kah, ataupun terkait dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan psikologi lingkungan, gitu ya. Terus kemudian nanti teman-teman juga perlu mencari tempat untuk melaksanakan psikoedukasi ini, bisa ke sekolah, bisa ke masyarakat, bisa ke yayasan, bisa ke komunitas dan sebagainya. Terserah teman-teman, nanti topiknya itu akan disampaikan ke mana, gitu. Nah, khusus untuk pertemuan ini, teman-teman berdiskusi secara kelompok, menentukan topik, dan mengapa topik tadi itu menurut kalian penting untuk diangkat, gitu. Nanti bisa dituliskan di Word, kemudian hasil diskusinya nanti dikumpulkan di Sidia, gitu. Cukup perwakilan saja, tidak perlu semuanya, gitu. Dan minggu depan kita akan membahas lebih lanjut topik-topik yang sudah teman-teman diskusikan, gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya rasa itu untuk pertemuan kita di minggu ini. Nanti teman-teman bisa berdiskusi, berpendapat, ataupun bertanya, dan juga menjawab di forum diskusi yang sudah saya sediakan di Sidia. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi, dan juga selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.